Selamat siang, yang terhormat Bapak Bahar, SPDM EMG dan teman-teman kelas 3C. Saya Nijani Destiasari sebagai moderator yang akan membantu jalannya diskusi pada sore hari ini. Adapun anggota kelompok 3, yang pertama ada saya Nijani Destiasari sebagai moderator, ada Nabila Amalia Arianto dan Septiani Sabiha yang berhalangan hadir. Selanjutnya ada saya Nadia Ramadhani Hadi, saya Putri Aprilia, saya Stephanie Muhammad, saya Saya Sandi Kurniawan. Baik, sebelum memulai presentasi pada sore hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai review jurnal dan review buku dari rekan saya yang pertama yaitu Nabila. Maaf Nadia. Baik, di sini ada tentang buku. Judul buku materi kita kelompok 3 yaitu Blockchain Blueprint for a New Economy. Pengarangnya Melanie Swan, penerbitnya O'Reilly Media pada tahun 2015. Tebal halaman 152 halaman, ISBN 1491920459. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada tentang penulis. Melanie Swan merupakan pendiri Institut Studi Blockchain, ahli teori teknologi di Departemen Filsafat di Universitas Purdue, dan anggota Fakultas Universitas Singularity. Pendidikannya meliputi gelar MBA di bidang keuangan dari Wharton di University of Pennsylvania, MA dalam bidang filsafat dari New School di New York, dalam bidang filsafat kontinental kontemporer dari Kingston University London dan Universitas Paris 8, dan gelar BA dalam bidang Prancis dan ekonomi dari Universitas Georgetown, dan ekonomi dari minat penelitian utamanya adalah teknologi jaringan cerdas dan ekonomi blockchain. Dalam penelitian murni, Melanie menerapkan metode kuantitatif dari matematika, fisika, ilmu kompleksitas, dan pembelajaran mesin ke blockchain. Dalam penelitian terapan, ia berfokus pada saluran pembayaran, utang, modal besi, risiko, buku besar bisnis terintegrasi, dan ekonomi kesehatan blockchain. Mengenai organisasi sosial, ia telah mengusulkan kota cerdas, kriptopolis, dan pencerahan blockchain. Sebuah teori sosial tentang martabat masyarakat, multispesies, manusia, algoritma, dan mesin. Dalam bidang ekonomi terapan, ia telah merumuskan kepercayaan algoritmik, sebuah mekanisme jaringan yang memodernisasi ketersediaan kredit dan memfasilitasi pasar blockchain menuju keseimbangan yang lebih cepat dibandingkan pasar klasik. Penelitian konseptual tingkat lanjut berfokus pada fault lines, BCA, otak sebagai DAC, biocrypto economy, dan blockchain atau domain waktu asli blockchain. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada sinopsis buku. Bitcoin mulai menjadi mata uang digital, namun teknologi blockchain dibaliknya terbukti jauh lebih signifikan. Buku ini membawa kita melampaui mata uang blockchain 1.0 dan kontrak perintah blockchain 2.0 untuk menunjukkan bagaimana blockchain berada pada posisi untuk menjadi paradigma komputasi disruptif kelima setelah mainframe, PC, internet, dan jaringan seluler atau sosial. Penulis Melanie Swan, pendiri Institute for Blockchain Studies, menjelaskan bahwa blockchain pada dasarnya adalah buku besar publik dengan potensi sebagai catatan terdesentralisasi di seluruh dunia untuk pendaftaran, inventarisasi, dan transfer semua aset. Bukan hanya keuangan, namun juga properti dan aset terwujud seperti suara, perangkat lunak,
data kesehatan, dan ide. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang review buku. Pertama itu, buku ini dimaksudkan sebagai eksplorasi konsep, fitur, dan fungsi Bitcoin dan teknologi blockchain yang lebih luas, serta kemungkinan dan implikasinya di masa depan. Ini tidak mendukung mengajukan atau menawarkan saran atau prediksi apapun mengenai kelangsungan industri ini. Terus dilanjut lagi, ini maksudnya itu sebagai presentasi yang dimasukkan diskusi tentang konflik lanjutan karena masih banyak sumber daya dalam tanda kutip blockchain 101. Lain kita sebagai industri blockchain dari beberapa fase baru dan belum matang serta masih dalam tahap pengembangan dengan banyak risiko. Mengingat dinamisme ini, terlepas dari upaya terbaik kami, mungkin ada kesalahan dari sisi ini. Ini juga menjelaskan beberapa informasi yang akan mungkin dalam zaman itu, ya kan? Tujuannya dari buku ini adalah menggambarkan cakupan-cakupan umum dan status industri dari blockchain, dan ada berdasarkan kemungkinan yang akan datang. Nah, waktu mempelajari teknologi tersebut ada beberapa mendasari, yaitu potensi penggunaannya, bahayanya, dan resikonya, dan ada yang mungkin juga lebih terpenting itu dari semuanya. Serta juga ada konsep dan luasan dari blockchain tersebut. Terus ada tujuan lain juga. Tujuan dari buku ini memberikan sebuah gambaran tentang prinsip yang bersifat tentang sifat uang buku dan juga jenis aktivitas yang terjadi di industri mata uang kripto. Serta dalam buku ini juga dijelaskan tentang bayangan potensi penerapannya secara luas gitu. Terus dalam buku ini terdapat laporan yang tentu saja mungkin nggak lengkap gitu. Terus juga tentang ada kesalahan teknis, terus dan mungkin ada masa tanggungnya atau kadaluarsa gitu. Terus ada juga dijelaskan juga ada kemungkinan yang gagal atau nggak berhasil gitu. Teknologi industri blockchain ini juga bisa dapat ada masanya itu juga bisa tinggal zaman atau juga digantikan oleh model lain. Dalam arti blockchain ini nanti ada lagi gitu perkembangan zaman teknologi, ada selain blockchain mungkin ada apa gitu, karena semakin zaman makin jadi akan ada yang lebih canggih. Demikian presentasi saya, mungkin akan menjelaskan oleh saya saja. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dari buku. Buku ini memberikan pemaparan yang cukup komprehensif dan juga inspiratif, terutama potensi besar terhadap blockchain untuk masa depan dan perkembangan teknologi yang banyak bermanfaat bagi masyarakat. Kelebihan buku ini juga menjelaskan tentang blockchain 1.0, 2.0, 3.0 yang dijelaskan dengan manfaatnya serta masalah-masalah yang ada di dalam buku ini. Selanjutnya, kekurangan dari buku ini yaitu buku ini masih tersedia dalam bahasa Inggris, sehingga buku ini hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang menguasai bahasa Inggris saja. Seandainya buku ini sudah ada terbitan baru dalam bahasa Indonesia, tentu akan dapat membuka mata banyak orang di Indonesia tentang potensi blockchain. Bagi seorang developer, buku ini
melalui teknologi blockchain mengeksplorasi implementasi sukses dalam transformasi digital di Indonesia. Jurnalnya Jurnal Studi Kebijakan Publik tahunnya 31 Mei 2023. Penulisnya itu Tito Wira Eka Suryawijaya. Lalu di sini subjeknya keamanan data dalam transformasi digital dengan fokus pada aspek kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keandalan, dan kecepatan data. Lalu metode penelitiannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, melalui wawancara dengan pakar, menghasilkan pemahaman mendalam. Pendekatan deskriptif memberikan landasan teoretis yang kuat dengan analisis literatur dan regulasi yang baik. Metode penelitian ini diapresiasi karena menggunakan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur dalam memahami penggunaan teknologi blockchain dan transformasi digital di Indonesia. Lalu sumber jurnalnya, kami mendapatkan jurnal ini melalui internet. Pencarian dilakukan seperti pada umumnya dengan cara menuliskan kata kunci keterkaitan pemakaian blockchain dan cloud computing dalam pembangunan dan aplikasi infrastruktur di Indonesia. Pada kolom yang telah disediakan dan akan keluar hasil sesuai dengan kata kunci. Pada saat hasil keluar, kami tertarik untuk melakukan review jurnal ini. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Katanya dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Hasil dari review jurnal ini di sini sudah kami ringkas, di mana perkembangan teknologi digital telah memungkinkan data untuk diakses, dibagikan, dan disimpan secara mudah dan efisien. Namun perkembangan ini juga menimbulkan risiko keamanan data yang semakin kompleks dan beragam. Keamanan data menjadi penting karena data merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi maupun individu. Oleh karena itu, blockchain dapat digunakan untuk berbagai aplikasi lain dalam berbagai bidang seperti perbankan, kesehatan, energi, dan lain-lain. Dalam konteks transformasi digital, blockchain juga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan data dalam transaksi online, pengolahan data terpusat, dan penyimpanan data secara digital. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memperkuat penggunaan teknologi digital di negara ini, seperti penggunaan teknologi blockchain untuk verifikasi dan validasi sertifikat pendidikan, penyimpanan data medis, dan sistem pembayaran. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai hasil review, di mana jurnal ini membahas tentang implementasi atau adopsi teknologi blockchain dalam transformasi digital di Indonesia. Fokusnya ini pada keamanan data dan efisiensi proyek yang telah dilakukan. Nah, kenapa sih harus blockchain? Karena dalam era digital ini kan dalam era transformasi digital ini penggunaan teknologi blockchain di Indonesia itu memberikan potensi yang besar, apalagi untuk meningkatkan keamanan data dan efisiensi proyek yang sedang dilakukan gitu, berbagai proyek sektor yang sedang dilakukan. Nah, sektornya itu bisa dalam lingkup pendidikan, kesehatan, perbankan, ataupun dalam sektor logistik. Nah, seperti yang tadi seperti yang sudah ada di sini, bahwa kalau dalam pendidikan itu bisa, contohnya itu seperti verifikasi dan validasi sertifikat pendidikan. Jadi pemerintah Indonesia itu telah meluncurkan penerapan teknologi blockchain dalam validasi dan verifikasi sertifikat, di mana nanti validasi dan verifikasi sertifikat pendidikan ini itu dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Jadi pihak-pihak yang membutuhkan sertifikat ini akan lebih menguntungkan gitu bagi mereka. Seperti biasanya itu digunakan oleh rekruter karyawan. Nah, contoh lainnya di bidang sektor kesehatan itu
dengan adanya teknologi blockchain itu akan memudahkan pasien dalam mengakses data medis secara aman dan nyaman. Sedangkan untuk dokter atau rumah sakitnya sendiri itu dapat memperoleh data medis dengan cepat dan efisien. Jadi nggak jauh-jauh kalau dengan teknologi blockchain itu nggak jauh-jauh dari aman, efisien sama cepat gitu. Nah, karena memang banyak banget ya manipulasi atau perubahan data medis, untuk itu ya penggunaan teknologi blockchain ini sangat berguna dalam bidang kesehatan. Nah, untuk selanjutnya itu dalam sektor logistik, blockchain ini dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasokan, yang dimana dapat membantu mempercepat proses pengiriman dan meminimalisir pembiayaan pengiriman. Nah, keuntungan lain dari teknologi blockchain ini, kemampuannya itu bisa menciptakan transparansi yang tinggi dalam pengolahan data. Jadi setiap transaksi blok dalam blockchain itu terkait dengan blok sebelumnya dan setelahnya, sehingga sulit bagi pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berwenang itu mengakses atau memanipulasi data yang ada. Nah, sehingga blockchain ini dapat membantu mengurangi resiko penipuan ya. Kan dari tadi sudah saya jelaskan mengenai manfaat mungkin di berbagai sektor, baik itu dari pendidikan, kesehatan, terus logistik ataupun perbankan gitu. Nah, ditanya tentang tantangan, blockchain ini juga memiliki tantangan ya, meskipun memang potensinya dalam teknologi, dalam transformasi digital itu berpotensi besar gitu. Nah, implementasinya ini masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangannya yang dihadapi adalah regulasi yang belum jelas, seperti regulasi tentang pajak dan keamanan data. Nah, kondisi ini itu membingungkan perusahaan yang ingin mengadopsi teknologi blockchain karena perusahaan mereka nggak yakin tentang implikasi dan ketentuan hukum lainnya. Nah, tantangan lainnya itu ada di transformasi digital. Nah, kalau dalam penggunaan teknologi blockchain, kita itu perlu menggunakan internet yang memang cepat dan stabil. Sedangkan dalam daerah-daerah terpencil, akses internet itu masih belum memadai. Jadi memang ini merupakan salah satu hal yang membuat blockchain itu menjadi tantangan di transformasi digital di Indonesia ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu tantangan infrastruktur, di mana ini ada pada internal atau SDM atau dari kita sendiri, karena kurangnya pemahaman tentang pengetahuan teknologi blockchain. Nah, ini juga menjadi masalah dalam mengadopsi teknologi di Indonesia, karena beberapa orang mungkin masih menganggap blockchain sebagai teknologi yang terlalu kompleks dan sulit dipahami. Namun, secara garis besar, teknologi blockchain itu telah memberikan potensi atau manfaat yang memang menguntungkan, karena yang tadi bisa di sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor logistik, ataupun di pemerintah. Contohnya itu seperti voting elektronik gitu. Jadi itu bisa lebih transparansi. Nah, walaupun memang memiliki tantangan seperti tadi regulasi, terus ada tadi ada apa sih namanya, infrastruktur digital yang masih terbatas, terus ada kurangnya pemahaman tentang blockchain ini, itu ya itu bisa aja bisa kita atasi dengan bantuan pemerintah swasta, di mana nanti pemerintah swasta itu bisa memberikan pelatihan atau sosialisasi mengenai teknologi blockchain itu. Nah, sasarannya juga nggak hanya di masyarakat umum atau orang dewasa, tapi bisa dari pelajar maupun mahasiswa. Sekian dari saya. Selanjutnya saya lanjutkan ke rekan saya.
Ya, baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan jurnal yang kami review. Yang pertama kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Nah, jurnal ini menyuguhkan teori dan analisis yang tepat, menggunakan bahasa yang baik dalam menganalisis sesuatu, menjadikan jurnal ini mudah dipahami. Nah, di dalam jurnal ini kelebihannya adalah yang pertama tadi teori yang tepat. Jadi teori, karakteristik dan kelebihan dari blockchain ini dipaparkan dengan jelas dalam jurnal ini. Nah, selanjutnya ada juga pemaparan implementasi blockchain dalam transformasi era digital dalam jurnal ini yang memungkinkan kita menjadikan referensi untuk kedepannya memajukan era digital yang berkelanjutan. Selanjutnya ada cakupan yang komprehensif, yaitu penelitian jurnal ini memberikan cakupan topik yang menyeluruh dan komprehensif, mengeksplorasi berbagai aspek keamanan data, termasuk kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan integritas teknologi blockchain. Selain itu, jurnal ini juga menyuguhkan beberapa referensi yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Referensi ini bersifat aktif, yaitu tautan berwarna biru, Pak. Jadi kita bisa menjadikannya referensi untuk penelitian berikutnya. Selanjutnya, kelebihan dari jurnal ini yaitu penerapan dalam konteks dunia nyata, yaitu pembahasannya terkait penerapan teknologi blockchain dalam konteks di Indonesia, menyoroti implementasi dan inisiatif di dunia nyata oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa sektor. Selanjutnya, jurnal ini menawarkan pemahaman mendalam tentang keamanan data, blockchain, dan juga penerapannya dalam transformasi era digital pada saat ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang kelemahan dari jurnal ini. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut dengan jurnal ini karena di dalamnya harus ada aspek-aspek yang dikaji, beberapa variabel mengenai penggunaan blockchain dalam transformasi digital supaya lebih efisien data dan hasil implementasinya. Selain itu, di dalam jurnal ini juga adanya keterbatasan di sektor kurangnya metodologi penelitian dan juga pendekatan penelitiannya. Jadi di dalam teksnya itu tidak menyebutkan metodologi yang digunakan dalam artikel jurnal ini. Apabila kita lihat berdasarkan penelitian primer, penelitian sekunder, studi kasus atau survei dari jurnal ini tidak menyantumkan beberapa aspek tersebut. Selanjutnya yaitu penyajian temuan tidak lengkap. Jadi teks ini membahas konsep dan informasi secara luas, akan tetapi tidak menyajikan temuan, data atau hasil statistik spesifikasi apapun dari artikel jurnal ini, sehingga membatasi pemahaman lebih dalam dari pembaca yang membaca jurnal ini. Kurang lebihnya itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.